Selanjutnya kita akan membuat tugas. Nah, ini adalah gambar kunci pas, teman-teman. Untuk ukurannya, nah ini ada tampilan secara horizontal. Kalau yang di modul secara vertikal. Saya akan membuat secara horizontal. Nah, di sini kalau kita lihat detailnya, secara garis umum dia terbentuk dari dua ukuran lingkaran. Kemudian di tengahnya disatukan melalui bodi yang perpotongannya itu halus, atau pertemuan antara bodi dengan lingkarannya itu halus, sehingga saya rasa ini menggunakan fillet. Nah, lingkaran yang kanan ini ada 3 lingkaran, 1, 2, 3, dimana lingkaran yang ketiga ini dipotong, dirapikan, luarnya dipotong. Sedangkan lingkaran yang sebelah kiri itu juga ada 3, cuma nanti dipotong setengahnya semua, jadi 3-tiganya sisanya setengah lingkaran. Nah, kedua pertemuan antara bodi dengan lingkaran kanan kirinya ini disatukan menggunakan fillet. Yang lingkaran sebelah kanan di fillet dengan radius 11, atas bawah sama 11. Yang sebelah kiri dengan radius 50, atas bawah sama 50. Kemudian di tengah bodinya ini ada detail, tengahnya ini ada 2 bentuk seperti tabung, di mana antara pusat yang kiri dengan pusat yang kanan terpisah jauh sejarak 76. Di sini ada dua silinder atau 2 tabung ini yang memiliki radius, yang kecilnya radius 4, yang besarnya radiusnya 7. Nah, dari sini kita tahu jarak antara garis atau lebar tabung yang kecil ini, berarti dia lebarnya adalah 2 kali radiusnya, atau 2 kali 4, 8. Sedangkan yang besar ini 2 kali radiusnya, yakni 2 kali 7 atau 14. Sedangkan untuk yang bodinya ini terpisah jarak 22. Kita akan buat di AutoCAD. Pertama, bikin garis yang memisahkan jarak antara lingkaran sebelah kiri dan lingkaran sebelah kanan, yakni terpisah jarak pusatnya 152. Kita bikin garis lurus 152. Nah, ini kalau dirasa kecil tinggal di zoom, nanti dibuat lingkaran sebelah kanannya. Sebelah kanan lingkarannya ada 3, yakni di modul ini yang paling kecil itu 16, kemudian 20, kemudian radius yang luar ini 22. Berarti 16, 20, 22. Sedangkan radius 11 ini adalah radius filletnya. Kita akan buat radius 16, kemudian radius lagi 20. Titik pusatnya yang sama, teman-teman. Jadi titik pusatnya sama di ujung garis sebelah kanan. Sedangkan lingkaran yang sebelah kiri itu ukurannya di sini yang paling kecil 30, 33, terus 35. Kita bikin radius 30, 33, lalu 35. Nah, selanjutnya kita akan ngefillet, tapi sebelum ngefillet kita harus menentukan lebar bodinya dulu. Lebar bodinya yakni dia terpisah jarak sejauh 22. Sehingga karena ini dia di garis tengah, berarti karena total atas sampai bawah 22, dari tengahnya berarti ke atas 11, ke bawah 11. Ini kita offset aja dengan jarak 11 ke atas.
dan 11 ke bawah. Kalau sudah dua sisinya pertemuan ini kita fillet. Nah, untuk ngefiletnya di sini yang sebelah kanan ngefiletnya itu antara garis luar bodinya dengan lingkaran tengah. Jadi ini di filetnya kena ke lingkaran tengah, bukan lingkaran yang di luar atau lingkaran yang kedua, dengan radius 11. Kita pakai fillet, radiusnya masukkan 11, enter, pakai lingkaran tengah dengan garis luarnya lagi, fillet, radiusnya sama 11, pakai lingkaran yang tengah dengan garis luarnya. Selanjutnya yang sebelah kiri itu lingkarannya yang terluar, bukan lingkaran yang tengah. Jadi perlu diperhatikan, jangan sampai keliru. Kalau yang sebelah kanan tadi lingkaran tengah dengan garis luar, kalau yang sebelah kiri lingkaran terluar dengan garis yang terluar. Oh, radiusnya masih 11, kita perbarui jadi 50. Nah, radiusnya sudah 50. Kemudian lagi fillet lagi, lingkaran luar radius 50. Kalau sudah kita hapus, kita rapikan. Untuk sebelah kanan kita hapus sisa lingkaran terluarnya. Kita gunakan trim lingkaran terluar, kemudian ini juga dihapus, ini juga dihapus, ini dihapus. Nah, jadi kurang lebih sama seperti gambar. Untuk yang sebelah kiri kita hapus dulu garisnya. Kemudian yang sebelah kiri ini kita tahu bahwa dia ini kan pusatnya, berarti lingkaran yang luar ini dipotong setengahnya pas kena garis pusat, dipotong pas kena setengah lingkaran, sedangkan yang sebelah lingkaran dalam yang kecil dan lingkaran tengah itu dipotong dari tengahnya tadi diberi jarak 4. Jadi kita bikin garis potongnya dulu, baru nanti tinggal di trim. Bikin garis potongnya saya pakai dari kuadran aja. Ini pakai kuadrannya, jangan sampai keliru menggunakan tangan, tapi pakai kuadran. Kuadran itu yang bentuknya segitiga. Jika tidak nyala bisa diaktifkan di sini. Kuadrannya diaktifkan, dinyalakan. Kuadran atas ke kuadran bawah, paling ujung atas dan paling ujung bawah. Kemudian kalau sudah ini kan perpotongan untuk garis yang luar, kita bikin lagi, kita offset jaraknya 4 untuk perpotongan garis tengah dan garis dalamnya. Kalau sudah tinggal di trim. Ini kita trim dulu yang luar, kemudian yang ini kita sesuaikan. Yang bawah juga sama, yang luar kita potong setengahnya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita potong yang dalamnya dan dalam yang ini, karena dia aslinya nggak ada. Kalau sudah jadi, nah detail sebelah kanan dan sebelah kiri sudah sesuai dengan gambar. Tinggal kita ke detail yang bagian tengahnya. Untuk detail bagian tengah ini jika kita lihat, ini kan terdapat dua persegi panjang atau dua seperti tabung, dimana yang kecil ini terpisah jarak seperti radiusnya, yakni 4 ke atas 4 ke bawah, sedangkan yang luar ini yakni 7 ke atas 7 ke bawah. Jadi dari sini kita offset, ini akan kita offset jaraknya sejauh 4
ke atas, 4 ke bawah, kemudian 7 ke atas dan 7 ke bawah. 4-nya kita ganti 7. Nah, kemudian tengahnya kita hapus. Lalu kita bikin garis tengahnya pakai midpoint aja. Dari tengah garis. Nah, dari tengah garis ini karena dia terpisah jarak 76, berarti dia ke kanan setengah dari 76, ke kiri setengah dari 76 atau 38. Kita offset jarak 38, enter, ke kanan pilih garisnya, ke kanan 1, ke kiri 1, jaraknya 38. Kalau sudah kita trim, sebelah kanan juga di trim, dan kita hapus yang tengah. Nah, tinggal nambahin detail setengah lingkarannya. Untuk membuat setengah lingkaran kita bisa menggunakan dua cara, yakni menggunakan lingkaran pakai center radius, berarti yang satunya senternya ini, titik tengahnya adalah ini di midpointnya, dengan radius 4, satunya radius 7. Kemudian nanti tinggal di trim. Bisa pakai cara ini, menggunakan lingkaran kemudian sisanya di trim, atau bisa juga menggunakan arc ini pakai yang start center end. Start center end itu artinya kita harus menentukan titik awal, titik pusat lingkarannya, sama titik akhirnya. Nah, karena dia start center end dan ngelukisnya ini, jika kita lihat deskripsinya, the resulting arc is always created counterclockwise, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Artinya kalau saya pakai ini, saya ingin membuat lingkaran di sini. Kalau pergerakannya itu dari atas ke bawah sini, berarti dia kan searah jarum jam. Agar dia bisa di sebelah kanannya, berarti pergerakannya harus dari bawah ke atas. Berarti startnya yang bawah, centernya midpointnya, endnya yang atas. Sedangkan kebalikannya, jika kita ingin setengah lingkarannya di sebelah kiri, berarti pergerakannya dari atas, startnya dari atas, midpoint, centernya, endnya yang bawah. Begitu juga untuk yang tengah, startnya yang bawah, midpoint, end. Satunya juga sama, startnya yang atas, midpoint, end. Kalau sudah kita hapus garis bantu ujungnya. Sudah jadi, kurang lebih seperti itu. Tinggal teman-teman membuat untuk dimensinya, bisa menggunakan continue atau bisa menggunakan linear yang baseline, dan juga untuk lengkungnya bisa menggunakan radius, bisa juga menggunakan diameter. Nah, sudah jadi gambar untuk kunci pas yang ditunjukkan di tugas di modul 2. Sekarang tugasnya teman-teman adalah sesuai dengan perintah untuk yang nim ganjil, yakni membuat dimensi secara baseline dan menunjukkan untuk lengkungnya adalah diameternya. Sedangkan yang genap, yakni bikin dimensi linearnya continue, sedangkan garis lengkungnya pakai radius. Ini contoh yang sudah ada. Nah, teman-teman, untuk yang absen ganjil kurang lebih seperti ini, harus seperti ini. Yang genap seperti ini. Jadi diperhatikan nimnya, belakangnya, nomornya itu dia termasuk ganjil atau genap.
yang ganjil.